Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat kepada diri kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini, pada petang hari yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai macam karunia kepada diri kita semua pada bulan Ramadan ini, pada bulan yang mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima semua amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yang wajib setiap muslim dan muslimah ketahui tema ini, tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, tentang mengenal agamanya. Karena itu ada beri judul kenalilah agamamu wahai muslim, pelajarilah agamamu wahai muslim, pelajarilah agamamu wahai muslim. Karena kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agamanya, ikhwan, untuk mempelajari dinul Islam ini, dari mengenal Rabbnya, dari mengenal agamanya, dari mengenal nabinya, dari tahu tentang akidahnya, tahu tentang manhajnya, dan lain sebagainya. Karena kemuliaan seorang muslim ada pada agamanya, bukan pada hartanya, bukan pada tahtanya, bukan pada jabatannya, bukan pada status sosialnya, tidak. Tapi kemuliaan seorang muslim adanya pada agamanya, agama Islam yang dia pegang. Umar bin Khattab mengatakan, nahnu a'azzanallahu bil Islam. Kami dimuliakan, kita dimuliakan, kata Umar bin Khattab, dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka dia tidak akan pernah dapatkan kemuliaan tersebut. Quraisy, suku yang sangat syaraf, yang sangat mulia luar biasa, yang semua bangsa Arab mengenal siapa suku Quraisy. Tapi Umar bin Khattab mengatakan apa? Azzanallahu bil Islam, laisa bin nasab, laisa bil amwal. Dimuliakan, kita dimuliakan, kata Umar bin Khattab, karena agama kita, karena Islam kita. Islam yang telah memberi kemuliaan kepada diri kita, bukan karena harta dan juga bukan karena nasab kita, tidak. Karena itu barang siapa yang mencari izzah, mencari kemuliaan bukan dengan cara yang diaturkan oleh Allah dan Rasulnya, itu bukan dari agamanya, maka dia tidak akan pernah dapat kemuliaan tersebut, ikhwan. Seseorang yang mempelajari agamanya, seseorang yang mengenal agamanya, mengetahui siapa Rabbnya, mengenal nabinya, maka insyaallah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kemuliaan kepada dirinya
baik kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, dan lain sebagainya. Berapa banyak dari diri kita yang ketika ditanya tentang urusan dunia luar biasa pintarnya, Masya Allah. Ditanya tentang urusan ekonomi, ditanya tentang manajemen, ditanya tentang kedokteran, ditanya tentang AI, dari A sampai Z, Masya Allah hebat. Ditanya tentang urusan cari fulus, cari uang, luar biasa, Masya Allah. Tapi ketika ditanya apa saja rukun dari puasa, mereka menggelengkan kepalanya. Ketika ditanya apa saja syurutu la ilaha illallah, apa saja syarat sah la ilaha illallah, syahadat yang kita ucapkan, mereka menggelengkan kepalanya. Ketika ditanya apa saja pembatal-pembatal Islam, mereka menggelengkan kepalanya. Ingat ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilan bil akhirah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala murka, marah kepada seorang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhiratnya, bodoh akan perkara agamanya. Allah murka kepada orang tersebut, ikhwan. Lihat diri kita masing-masing. Ketika urusan dunia kita, Masya Allah, titel kita berderet. Profesor, doktor, fulan, MBA, MM, lain sebagainya, Masya Allah. Tapi ketika disodorkan Al-Quranul Karim suruh baca, terbata-bata bacanya. Bahkan gak bisa baca Al-Quran. Wallahi gak ada kebaikan sama orang ini, ikhwan. Karena kebaikan seseorang ada pada agamanya. Apalagi ketika dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena itu ikhwan fiddin, a'azakumullah, kewajiban terutama kepada kepala keluarga untuk mendidik anak dan istrinya di atas agama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimu awladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam." Ajarkan keluarga kalian, anak-anak kalian dengan agama ini dan didik, berikan adab, didik dengan adab Islamiyah, bukan pendidikan ala Barat, bukan pendidikan ala Amerika, tidak, tapi pendidikan ala Islam, ya ikhwan. Karena kita sebagai kepala keluarga terutama akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, ya ikhwan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kalian. Kalau seorang kepala keluarga tidak tahu tentang ilmu agamanya, bagaimana dia akan mengajarkan anak dan istrinya? Kalau seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah tidak tahu bagaimana ad-dinul Islam, tidak mengenal siapa Rabbnya, tidak tahu siapa nabinya, tidak faham tentang agamanya, bagaimana dia akan mengajarkan anak dan istrinya, dan bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya, ikhwan, di yaumul qiyamah. Dan itu sekali lagi, ikhwan fiddin, a'azakumullah, lihat diri kita masing-masing. Apakah diri kita sudah mengenal agama kita atau ternyata sebaliknya, ikhwan? Berapa banyak orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu menuntut ilmu dunia, mencarinya dari S1, S2, S3, luar biasa. Tapi ketika untuk menuntut ilmu akhirat, ilmu agamanya, hanya waktu sisa yang dia sediakan. Hanya waktu sisa yang dia sediakan. Ketika anaknya pendidikan agamanya merosot, biasa saja. Tapi ketika matematikanya, bahasa Inggrisnya, fisika, kimia luar biasa jeblok, wah luar biasa, keluar tanduknya tuh orang tua tuh marah. Mana proporsionalnya nih, ikhwan? Padahal wallahi, ikhwan, anak tersebut akan Allah berikan kemuliaan bukan karena ilmu-ilmu umumnya tadi, tapi karena ilmu agamanya. Berapa banyak orang yang pintar luar biasa ilmu umumnya, tapi ternyata kosong dari ilmu agamanya, menyebabkan dia khianat pada dirinya, keluarganya, bangsanya, bahkan pada agamanya. Menggadaikan agamanya, menggadaikan surganya, hanya ingin mendapatkan sedikit dari yang namanya dunianya. Astagfirullah. Lihat diri kita masing-masing, ya kawan. Bahkan berapa banyak dari anak-anak kita yang tidak bangga kepada keislaman diri kita, kepada keislamannya. Coba suruh anak-anak antum suruh memakai pakaian takwa kemana-mana,
suruh pakai peci, kopiah kemana-mana, menunjukkan simbol keislaman kepada kepada orang lain, kepada manusia. Isyhadu bi anna muslim, saksikan saya orang Islam. Apa anak-anak antum katakan tuh? Hah? Malu, Pak. Kayak orang soleh aja pakai gituan. La ilaha illallah, kayak orang soleh. Udah nggak zaman, Pak, ketinggalan zaman tuh, Pak. Baju-baju yang begini yang keren, itu sih baju apaan begitu? Tidak bangga kepada keislamannya, bahkan malu. Yang lebih parah itu tuh, malu mengenakan simbol-simbol keislaman bagi dirinya, malu. Itu luar biasa itu, na'udzubillah min dzalik. Apakah seperti ini generasi emas Islam akan muncul? Kalla thumma kalla. Kalau kita lihat bagaimana para ulama salaf terdahulu, generasi emas Islam, 3 generasi terbaik, 3 generasi terbaik yang Allah Azza wa Jalla tampakkan ke muka bumi ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang pada saat itu setengah dari dunia, bahkan 2/3 dunia Allah titipkan ke tangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana generasi mereka pada saat itu, ikhwan? Apakah ada mereka yang malu untuk mengenakan simbol keislaman? Tidak. Apakah mereka tidak mengenal agamanya? Tidak. Bahkan ketika mereka ingin masuk pasar, bayangkan, mereka ingin masuk pasar, apa kata Umar bin Khattab pada zamannya? Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, tidak boleh orang yang tidak mengerti fikih muamalah maliyah berdagang di pasar. Antum nggak boleh dagang garam di pasar kalau antum nggak mengerti fikih muamalah maliyah, bayangkan. Kenapa? Karena mereka, kata Umar bin Khattab, pasti akan terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Tidak mungkin tidak. Benar. Benar, subhanallah. Kita nggak bisa dagang garam, bayangkan ya kan, kalau kita nggak belajar fikih muamalah maliyah. Allahu akbar. Lihat bagaimana, itu baru muamalahnya loh, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana keimanannya yang menancap dalam hatinya. Ini yang menjadikan mereka menjadi khairun nas, ya ikhwan. Ini menjadikan mereka menjadi sebaik-baik manusia yang Allah tampakkan ke muka bumi ini. Lihat bagaimana zaman Umar bin Abdul Aziz. Satu kisah yang sangat luar biasa, dan banyak sebenarnya ini kisah seperti ini sebenarnya, ikhwan. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengekspansi salah satu daerah Romawi, kemudian biasanya kaum muslimin ketika ingin mengekspansi salah satu daerah, biasa menawarkan 3 pilihan. Yang pertama, mau masuk Islam atau tidak. Kalau tidak mau, maka yang kedua pilihannya bayar jizyah setiap tahunnya. Bayar jizyah, dan jizyah ini berbeda dengan pajak ya. Pajak itu memberatkan, kalau jizyah sangat meringankan. Kalau nggak mau juga baru perang, 3. Maka salah satu kerajaan Romawi tersebut mengatakan, kami belum bisa masuk Islam, tapi kami akan pilih opsi kedua, yaitu membayar jizyah setiap tahunnya. Berarti daerah tersebut di bawah kekuasaan kaum muslimin, dia harus bayar jizyah setiap tahunnya kepada pemerintahan Islam. Selesai pulang pasukan tersebut, tahun depan datang waktu yang telah ditetapkan untuk membayar jizyah, maka Umar bin Abdul Aziz memanggil juru tulisnya, mengatakan, tulis, wahai juru tulisku, min Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ila Kaisar Rum, kepada kaisar kerajaan Romawi, kami mengingatkan tentang jizyah yang telah kita sepakati di tahun kemarin harus dibayarkan sekarang. Berikan kepada utusannya, kirim. Maka utusan Umar bin Abdul Aziz berangkat ke Romawi tersebut, kemudian memberikan surat tersebut. Ketika dibaca, Raja Romawi terus mengatakan, berikan apa yang Raja Saleh minta. Jadi Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan yang namanya Raja Saleh, karena kesolehan yang sangat luar biasa, ikhwan. Ketika lagi dikumpulkan jizyah tersebut, maka utusan ini mendengar sayup-sayup seperti ada bacaan Al-Quran yang tergaung di istana Romawi. Maka dia bingung, ada yang baca Al-Quran di sini. Maka dia cari suara tersebut, lorong demi lorong, pintu demi pintu, ke bawah tanah, terus dia cari sampai di bawah dia menemukan seorang laki-laki yang sedang dirantai, kedua matanya buta, kemudian sedang mengitari, sedang membuat adonan roti, terus sambil membaca Al-Quran. Maka orang itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget, dua-duanya bingung, kok ada muslim di sini nih? Engkau siapa nih? Aku, kata dirinya, adalah seorang mujahid yang 10 tahun lalu dikirim oleh salah seorang khalifah. Pada saat itu aku ditawan, tentaraku ditawan, semua teman-temanku dibunuh, aku dijadikan seperti ini nih. Dibutakan kedua mataku, dirantai sambil membuat roti selama 10 tahun. Maka orang itu nangis, ya Allah, sian dirimu.
Maka dia naik, ambil jizyahnya, pulang langsung ke Umar bin Abdul Aziz. Ketika sampai di Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz bertanya, apakah engkau telah kerjakan tugasmu? Sudah ya Amirul Mukminin, ini jizyahnya, tapi ada yang lebih penting daripada sebuah jizyah ini. Apa itu, kata Umar? Ketika aku di Romawi, aku mendengar Al-Quran dan seterusnya diceritakan dari A sampai Z. Maka Umar bin Abdul Aziz marah, panggil juru tulisku. Tulis min Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz Abdullah, dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz hambanya Allah, kepada anjingnya kerajaan Romawi. Kalau engkau tidak minta maaf kepada muslim tersebut, dan engkau tidak memberikan baju yang terbaik yang engkau miliki, engkau tidak memberikan parfum yang terbaik yang engkau miliki kepada dirinya dan mengirimnya kepada diriku, aku akan mengirim satu pasukan yang ujung awalnya ada di hadapanmu dan ujung akhirnya ada di hadapanku. Kirim. Ini dari Romawi bukan sedikit ya kan, bukan dari Al-Fatah ke Jatinegara, bukan, Masya Allah nih. Jauh, maksudnya apa? Lihat, untuk membebaskan apa? Satu orang. Lihat zaman sekarang nih. Di mana-mana Islam dibantai, kita hanya bisa apa? Berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan itu. Nggak bisa. Kenapa? Lemah, dzalil. Allah berikan kehinaan karena ini nih. Kaum muslimin tidak kenal apa agamanya, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal nabinya, tidak bangga kepada keislamannya. Hilang yang namanya keislamannya, hilang simbol-simbol keislamannya. Dzalil. Subhanallah. Tidak Allah berikan izzah, tidak Allah berikan kemuliaan di dunianya, apalagi nanti di akhiratnya, karena dia menjauh dari agamanya, tidak kenal kepada agamanya. Dikirim utusan tersebut sampai di tangan, dikasih kepada Raja Romawi tersebut, maka gemetar Raja Romawi ketika membacanya. Mengatakan siapa yang menjadikan Raja Saleh marah. Jadi dia tidak tahu ternyata ayahnya yang berbuat seperti itu, dirinya tidak tahu. Dia hanya mewarisi tahta saja. Ternyata ada muslim yang seperti itu, disiksa seperti itu gitu. Dia nggak tahu. Cari orang tersebut, bebaskan. Maka Raja Romawi minta maaf kepada dirinya, memberikan pakaian terbaik, wangian terbaik, kirim. Ketika mau pulang bersama utusan Umar bin Abdul Aziz, tiba-tiba Raja Romawi ini menangis. Maka ditanya oleh utusan, kenapa engkau menangis wahai Raja Romawi? Telah sampai kepada diriku berita bahwa Raja Saleh meninggal. Umar bin Abdul Aziz meninggal. Bayangkan ikhwan, musuhnya nih, bukan orang yang mencintainya ya, bukan kaum muslimin rakyatnya, bukan, musuhnya. Ketika orang saleh meninggal, menangis, bersedih, apalagi orang yang mencintainya ikhwan. Lihat ikhwan, ini Islam, ini muslim benar, seorang yang bangga kepada keislamannya. Lihat zaman sekarang ikhwan, berapa banyak orang yang bangga kepada keislamannya, dan berapa banyak orang yang tidak mengenal agamanya, tidak mengenal siapa Rabbnya. Apakah ini yang dikatakan Islam? Kalla thumma kalla. Kalau orang yang benar-benar bangga kepada keislamannya, tidak lain tidak bukan, masjid-masjid ini nggak akan menampung seorang jamaah untuk yang namanya salat 5 waktu berjamaah, bukan salat Jumat ya, bukan salat Jumat, bukan salat Id, salat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki. Nggak akan yang namanya masjid-masjid ini menampung, saking banyaknya kaum muslimin. Kemana mereka? Ada seorang Yahudi berbincang dengan seorang muslim. Seorang muslim mengatakan kepada Yahudi di Amerika, benar, engkau sekarang sedang berjaya Yahudi, engkau bantai di sini di sana luar biasa, tapi ada hadis dari Nabi kami SAW bahwa engkau akan kami hancurkan nanti di akhir zaman, bahkan sampai yang namanya pohon dan batu akan mengatakan ini Yahudi, bunuh hai muslim. Maka Yahudi itu tertawa, benar, aku tahu hadis itu, katanya. Bayangkan Yahudi tahu ikhwan, aku tahu, kami tahu hadis itu. Tapi yang memerangi kami kaum muslimin bukan yang seperti anda, bukan seperti antum seperti ini. Yang memerangi kami adalah seorang Islam kaum muslimin yang sholat subuhnya sama seperti sholat Jumatnya. Ini baru benar. Gak usah sholatnya, gak usah lihat sholat maghrib ikhwan, gak usah lihat sholat Jumatnya, lihat sholat subuhnya. Satu saf udah batuk-batuk lagi, Masya Allah. Mana syababnya? Mana pemudanya? Yang lebih parah Pak, ada satu masjid, dia yang imam, dia yang qomat, dia yang makmum, dia gimana? Mana ikhwan? Tidak bangga kepada keislamannya. Banyak orang yang pintar akan urusan dunianya luar biasa, tapi ketika ditanya tentang urusan akhiratnya, tentang urusan agamanya, dia nggak tahu, dia menggelengkan kepalanya. Tanya kepada anak-anak antum coba, siapa nama asli Abu Hurairah? Tanya kepada anak-anak antum, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu?
Tanya kepada anak-anak antum siapa nama asli Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Tanya, nggak usah tanya di sini, nggak usah tanya di sini. Tanya sama anak-anaknya, nggak usah tanya di sini. Tanya sama anak-anaknya sana. Di sini insya Allah dia, masya Allah. Anak nggak usah tanya lah. Tanya siapa sama antum. Dan coba tanya sama anak-anak antum, berapa nomor punggung Cristiano Ronaldo? Tanya. Sahih, kawan. Berapa nomor punggung Lionel Messi? Tanya. Tempat tanggal lahirnya tahu, bukan nomor punggungnya. Lihat, kaum muslimin lihat. Bangganya, kemudian apa? Favoritnya, idolanya, pemain bola kafir, bintang film kafir, penyanyi kafir. Na'udzubillah, muslim aja nggak boleh, apalagi kafir. Idolanya seperti itu, lihat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, yang dia idolakan. Ketika idola kita seorang kafir, na'udzubillah min dzalik, ketika Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita bersama orang-orang kafir nanti di akhirat. Luar biasa, masya Allah. Tapi ketika ditanya tentang Islamnya bingung, masya Allah, bingung. Kan itu kan fiddin azakullah. Sebentar ke depannya kita akan bahas tentang, mungkin tidak bisa detail tentang apa itu Islam, ma'rifatul dinil Islam. Karena orang yang tidak mengenal agamanya, tidak mengenal Islamnya, enggak akan pernah dia mendapatkan izzah, ya ikhwan. Ketika ada orang non muslim datang ke antum nih, bertanya kepada antum, antum muslim? Iya. Agama Islam? Iya. KTP-nya Islam? Betul. Apa sih Islam? Orang non muslim misalnya mungkin tertarik dengan Islam, ingin bertanya ke antum, Islam? Iya. Seorang muslim? Iya. Apa sih Islam? Kira-kira jawaban antum apa? Hah? Islam ya begitu deh pokoknya, insyaallah. Karena anak dapatnya begitu dari bapak dan dapat dari ayah dan ibu anak. Apa sih Islam? Hah? Ikhwan, apa Islam? Udah tawadhu kelihatan insyaallah nih. Al-Islam lughatan, Islam menurut bahasa, ini dalam agama pasti seperti ini, ikhwan. Ada pasti menurut bahasa dan menurut istilah. Dan tidak bisa mengartikan sesuatu hanya menurut bahasa saja, saya katakan nih. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan tentang masalah seperti ini nih, bahasa dan istilah, dia mengartikan sesuatu hanya menurut bahasa saja. Contoh, salat menurut bahasa apa? Doa. Apakah orang yang sudah berdoa dikatakan berarti dia sudah salat? Hah? Salat menurut bahasa apa? Doa. Apakah orang yang sudah berdoa berarti si dia sudah salat nih? Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa mengartikan sesuatu hanya menurut bahasa saja. Islam menurut bahasa kata para ulama, al-istislam, adz-dzullu wal khudu'. Berserah diri, tunduk, patuh. Berserah diri, tunduk, patuh. Sama kayak tadi tuh, tidak bisa mengartikan berarti orang yang sudah berserah diri, orang yang sudah tunduk pada agamanya, orang yang sudah patuh kepada agamanya, berarti dia sudah Islam. Nggak bisa, nggak boleh. Karena tidak bisa mengartikan sesuatu hanya menurut bahasa saja, lughah saja, tidak bisa. Dan menurut istilah, Islam terbagi dua kata para ulama. Saya ulang, Islam menurut bahasa apa tadi? Berserah diri, tunduk, patuh. Islam menurut bahasa. Islam menurut istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketika kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, digandengkan Islam dan iman gitu. Ini arti istilah menurut yang pertama nih. Ketika kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, berbarengan dengan kata iman, maka makna Islam di situ adalah amal-amal zahir, amal-amal anggota tubuh yang terlihat. Dan makna iman di situ amal-amal hati, amal-amal hati. Karena itu rukun Islam coba apa? Syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 ini semua pasti amal-amal zahir ya, kelihatan gitu. Amal yang kelihatan. Beda rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Kelihatan gak kira-kira orang yang orang ini beriman kepada malaikat nih? Kelihatan gak? Enggak. Kenapa? Karena amal-amal hatinya. Ini yang pertama ya. Islam menurut bahasa
al-istislam, adz-dzul wal khudu', berserah diri, tunduk patuh, menurut Islam terbagi dua. Yang pertama, ketika kata Islam disandingkan bergandeng dengan kata iman, maka mana Islam di situ amal-amal zahir dan mana iman amal-amal hati. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui datang kepada Rasul mengatakan, amanna, kami telah beriman ya Rasul. Maka Allah langsung menimpali, membantah perkataan mereka. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kami telah Islam, kami telah berserah diri, kami telah tunduk, kami telah patuh. Lihat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena yang namanya iman belum masuk ke dalam hati kalian semua. Berarti iman perkara hati dan Islam perkara zahir. Jadi orang baru masuk Islam baru muslim, belum mukmin. Karena maratibuddin, tingkatan dalam agama, muslim, mukmin, terakhir muhsin, yang paling tinggi. Muslim, mukmin, kemudian muhsin. Dan tidak mungkin seorang muslim bisa naik derajatnya menjadi mukmin atau muhsin kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan apa? Ilmu agama nih, belajar. Gak bisa yang namanya dapat wangsit gitu malam hari tidur, besoknya dia orang alim, gak bisa. Gak ada cerita ilmu laduni gitu, gak ada cerita ya ikhwan. Innal insana lam yulad aliman, kata sahabat. Sesungguhnya seorang manusia dilahirkan gak ada orang yang langsung alim, pintar, gak ada satupun. Belajar, ta'allam, belajar. Itu yang pertama Islam ya. Yang kedua, Islam menurut istilah yang kedua, ketika kata Islam berpisah dengan kata iman, disebutkan sendiri-sendiri gitu. Tidak digabung kayak pertama ya. Disebutkan sendiri-sendiri, terpisah. Maka makna Islam dan iman sama. Maka makna Islam dan iman sama. Maksudnya agama ini secara keseluruhan. Dari akidahnya, dari ibadahnya, dari dakwahnya, dari fikihnya, dari muamalahnya, semua. Agama ini secara keseluruhan. Dan yang kedua, yang lebih detail lagi, arti dari Islam dan iman ketika terpisah yang maknanya sama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini makna Islam nih. Jadi ini yang akan kita bahas penyelebarannya. Islam ketika disebutkan terpisah dengan iman, maka makna Islam dan iman sama atau beda? Sama. Apa itu? Ini nih, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kata kuncinya itu tuh ikhwan. Kata kuncinya bukan hanya berserah diri tapi mentauhidkan Allah. Ini makna Islam nih. Jadi kalau kita tanya apa sih Islam? Ini nih. Biasanya identiknya dengan ini. Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepadanya, kepada Allah dengan menjalankan perintah dan larangannya, dengan mentaatinya. Tunduk patuh kepada Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, mentaati perintah dan larangan, dalam kurung. Mentaati perintah dan larangan. Selanjutnya wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan itu sendiri. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Satu-satu kita bahas. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah dengan 3 tauhid, kata para ulama. Para ulama khilaf tentang pembagian tauhid. Ada yang baginya 2, ada yang baginya 3, ada yang baginya 4. Yang paling terpenting ya ikhwan, berbeda antara pembagian tauhid yang 3 dengan trinitas. Ini nggak nyambung gitu. Ana baca di salah satu web di internet, ini ngada-ngada. Trinitas sama dengan pembagian tauhid yang 3. Ini apa samanya? Trinitas mengatakan apa? Tuhan itu 1, 3, 3, 1. Kita mengatakan Tuhan kita berapa? 1 Allah. Cuman istiqra,
para ulama ketika meneliti dari Al-Qur'anul Karim mengambil kesimpulan bahwa pembagian tauhid ada beberapa nih. Ibnu Qayyim membaginya 2. Syekhul Islam ada juga membaginya 3, ada yang baginya 4 dan lain sebagainya. Jadi nggak nyambung antara pembagian tauhid dengan trinitas, nggak ada nyambungnya nih. Nyeleneh luar biasa nih. Karena itu Syekh Abdul Razak menulis kitab luar biasa bagus tentang masalah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid yang 3 ini. Dan sudah diterjemahkan alhamdulillah. Hafizahullah taala. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dengan 3 tauhid. Kita ambil yang paling tengah. Dengan 3 tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah atau mengimani Allah dalam perbuatannya, perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai, memberikan rizki, mematikan, menghidupkan, menghancurkan. Itu Allah yang bisa tuh. Ini tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah, mengimani Allah dalam perbuatannya, perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah banyak. Menciptakan, karena itu hak cipta pada hakikatnya nggak pas itu kata-kata hak cipta di ikhwan. Karena yang bisa menciptakan, yang namanya cipta itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu cipta. Kalau sesuatu yang sudah ada dibuat, bukan mencipta namanya, membuat. Apalagi mengarang. Yang namanya cipta membuat sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Lihat alam jagat raya ini, yang tadinya tidak ada menjadi ada, Allah ciptakan. Dan itu tidak mungkin kecuali Allah Azza wa Jalla yang bisa menciptakan. Menciptakan, mengatur alam semesta, menguasainya, memberikan rizki, mematikan, menghidupkan, semua itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tauhid rububiyah. Ini yang penting ini ikhwan. Yang tauhid rububiyah ini diimani oleh kafir Quraisy. Saya ulangi. Tauhid rububiyah ini diimani, diyakini oleh kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad SAW. Buka surat Luqman ayat 25. Buka surat Az-Zukhruf ayat 87. Buka surat Yunus ayat 31. Mereka semua mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan mengatakan Allah. Lihat, kafir Quraisy meyakini adanya Tuhan namanya Allah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Jadi orang Islam luar biasa nih, orang Islam zaman sekarang yang meyakini tentang adanya pawang hujan, tauhid rububiyahnya rusak nih, Kenapa? Karena di antara hak Allah atau perbuatan Allah adalah mengatur alam semesta. Di antaranya menurunkan dan memberhentikan hujan. Lihat untuk kalau pawang hujan tuh. Mau nikah nih. Oh bangun ini nih. Wah panggil pawang supaya nggak hujan ntar acaranya. Urusan apa sama dia? Apalagi yang lebih parah pakai bawang, pakai cabai, pakai apa? La haula wala quwata illa billah. Dan ini berbeda dengan yang namanya menaburkan garam ya. Ini nggak nyambung gitu. Karena itu masalah ilmiah gitu. Ini i'tiqad, keyakinan seseorang ketika ada pawang hujan bisa nggak hujan gitu. Nah ini nih. Karena di antara hak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengatur alam semesta, dan itu di antaranya menurunkan hujan. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat terakhir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha ila akhir ayat. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Allah, nggak ada orang yang tahu kapan kiamat. Jadi bukan 2012 ya kawan. Dan Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan. Jadi Allah Azza wa Jalla yang bisa menurunkan hujan atau memberhentikannya. Pada hakikatnya nggak bisa ada pawang dan sebagainya. Jadi orang meyakini ini, bayangkan tauhid rububiyahnya rusak, bukan cuma uluhiyah nih. Yang tauhid rububiyah ini diyakini oleh kafir Quraisy. Bayangkan kafir Quraisy meyakini ini, tapi tidak menjadikan mereka muslim. Kenapa? Karena yang membedakan antara seorang muslim dan tidak bukan cuma tauhid yang pertama, bukan cuma tauhid rububiyah, tapi tauhid yang kedua. Apa itu? Tauhidul uluhiyah atau ubudiyah. Karena itu para ulama memberikan kaidah tauhidur rububiyah mustalzimun bi tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah.
Jadi tidak serta-merta ketika seorang meyakini ada Tuhan namanya Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menguasai, menghidupkan, memberikan rezeki, kemudian dia berarti orang Islam. Tidak. Ada yang kedua tauhid yang harus dia penuhi, tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Apa itu? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dengan kata lain, mengesahkan Allah, mengimani Allah dalam perbuatan makhluk. Kalau tadi rububiyah perbuatan Allah, perbuatan sang Khalik ya. Kalau uluhiyah perbuatan makhluk, ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Dan yang namanya ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tidak. Berdoa ibadah, az-zabh menyembelih ibadah, an-nazar bernazar ibadah, isti'anah meminta pertolongan ibadah, istighatsah meminta pertolongan ketika sulit ibadah, dan lain sebagainya. Tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka pada saat itu dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, musyrik. Dan diantaranya apa? Lihat, kafir Quraisy ketika dikatakan oleh Nabi Muhammad, jangan kau menyembah patung itu. Mereka katakan apa dalam surah Az-Zumar? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka ya Muhammad, tapi kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan patung-patung ini nih. Allah katakan kafir. Allah katakan apa? Kafir Quraisy. Ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka kok. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya mendekatkan diri kami kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat yang zaman sekarang ikhwan, kaum muslimin yang meminta kepada amwat, meminta kepada mayit. Kami enggak minta pada mayit kok, cuma kami banyak dosa. Mayit ini orang saleh. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali hanya mendekatkan diri kami kepada Allah. Haula wala quwata. Seseorang meminta kepada amwat, kepada ahli kubur, yang penghuni kubur itu pada hakikatnya butuh akan doa kita, bukan kita minta doa kepada mereka. Haula wala quwata illa billah. Apa yang seperti ini generasi emas Islam akan tumbuh? Nggak mungkin. Karena masalah tauhid ini bukan sembarangan, ikhwan. Rasulullah SAW 10 tahun di Mekah, 10 tahun bayangkan, mengajarkan para sahabatnya tentang kalimat la ilaha illallah. Belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah saum, belum ada, kecuali salat pada saat itu ketika Isra dan Mi'raj. Maka Rasulullah SAW menanamkan ini nih, tauhid, menanamkan akidah agar pondasi seseorang benar-benar mantap dan jadinya seperti para sahabat radhiyallahu anhum jami'an dia tuh. Mereka paham, mereka yakin benar-benar tauhid uluhiyah, mereka benar-benar yakin kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah mereka beribadah kecuali benar-benar mereka persembahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada selain Allah azza wa jalla. Dan yang ketiga, tauhid asma was sifat. Mengimani Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah, bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sangat-sangat sempurna dan maha indah. Tidak ada makhluk yang sifatnya atau namanya seperti sesempurna Allah, enggak ada satupun ikhwan. Maka kita wajib mengimani Allah dalam tauhid asma wa sifat. 3 tauhid nih. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah mengimani Allah dalam perbuatan Allah, menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai dan lain sebagainya. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam hal beribadah kepada Allah, dan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah yang maha indah dan maha sempurna. Orang yang benar-benar sudah memahami tauhid ini ikhwan, maka dia insyaallah ta'ala akan menghujam dalam hatinya keyakinan yang sangat luar biasa. Karena itu al-yaqin, kata Abdullah bin Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluhu wa sabr nisful iman. Al-yaqin, keyakinan adalah iman secara keseluruhan, full, dan kesabaran adalah setengah dari keimanan. Orang yang yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur hidupnya, nggak mungkin dia berpangku tangan kepada orang lain. Mungkin. Oh, kalau bukan karena dia, siapa lagi yang bisa ngasih rezeki ke ana nih? Lihat perkataan kufur, ikhwan. Kalau ana keluar dari perusahaan ini nih, ya ana dapat rezeki dari siapa? Allah yang memberikan rezeki, bukan orang lain. Berapa banyak kaum muslimin yang seperti ini tuh, hanya gara-gara mencari dunianya yang sedikit, menggadaikan akhiratnya, surganya, sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mana keyakinannya, ikhwan?
Mana keyakinan yang benar-benar menghujam dalam hatinya? Seorang muslim wajib mencari nafkah, tapi ingat, bukan dia jadikan sebagai tujuan utamanya dunianya, tapi akhiratnya, surganya yang harus dikejar. Seperti saya katakan tadi, berapa banyak muslim yang pintar, urusan dunianya luar biasa Masya Allah, tapi urusan akhiratnya nol besar. Nol besar, luar biasa. Ini masalah tauhid. Karena orang yang benar-benar menancap kuat tauhidnya dalam hatinya, Allahu Akbar, subhanallah, Allah Azza wa Jalla akan berikan izzah, kemuliaan bagi dirinya dunia akhirat ya ikhwan. Pasti, tidak mungkin tidak. Kayaknya itu coba kita lihat diri kita sendiri ya ikhwan, apakah diri kita sudah mengenal tauhid dan akidah ini? Karena kita belajar tauhid, belajar akidah sampai kita mati ya ikhwan. Sampai kita wafat baru selesai itu belajar akidah, belajar tauhid. Banyak orang yang mengatakan, oh tauhid mulu, akidah mulu. Subhanallah. Pertanyaannya, tauhid antum gimana? Baru dikasih ujian sedikit, cobaan sedikit oleh Allah, larinya ke dukun, larinya ke orang pintar, larinya ke sebab-sebab yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa ini tauhid yang benar? Ya, lihat para ulama terdahulu ketika Allah uji mereka dengan ujian yang sangat luar biasa, yang ketika kita diuji dengan ujian mereka nggak bakal kuat kita, ikhwan. Karena mereka yakin Allah Azza wa Jalla yang memberikan rizki, Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dan lain sebagainya. Sehingga itu ketika mereka berperang, coba lihat perang Badar 313, riwayat lain mengatakan 314, riwayat lain mengatakan 317. Intinya tidak lebih dari 320 pasukan kaum muslimin pada perang Badar. Berapa kafir Quraisy? 1000 orang, 3 kali lipat, bayangkan. Menang kalah? Menang. Saya mau tanya, senjata apa zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, nuklir tinggal pencet gitu, enggak. Zaman dulu, senjata apa yang bisa menang 313 lawan 1000? Coba. Pedang, panah, apa? Senjatanya tidak lain tidak bukan tauhid dan iman yang menancap dalam hati mereka. Karena mereka para sahabat ketika mereka melihat depan mereka musuh, ketika tauhid rububiyah mereka menancap kuat, mereka hanya melihat depan makhluk ini nih, makhluk. Yang ketika Allah Azza wa Jalla atur sebentar hancur mereka. Lihat tauhid rububiyah mereka ketika menancap. Iman dan tauhid itu senjata mereka ya ikhwan. Lihat perang Mu'tah, para sahabat hanya 3.000 orang. Berapa Romawi? 250.000. Coba akal mana yang nyampe 3.000 lawan 250.000? Menang 3.000. Khalid bin Walid sampai menghabiskan 9 pedang, patah semua pada perang Mu'tah. Lihat perang Yarmuk, lihat perang Qadisiyah. Saya belum pernah temukan kaum muslimin menang perang dan pada saat itu jumlah mereka lebih banyak. Belum pernah saya temukan. Atau persenjataan mereka luar biasa hebat. Ya, Romawi mengenal yang namanya manjanik zaman dulu. Antum tahu manjanik? Seperti ketapel besar, batunya taruh sini. Kaum muslimin nggak tahu. Lihat Qadisiyah. Pada saat itu Romawi menggunakan gajah ketika perang. Kaum muslimin pakai gajah. Tauhid dan keimanan mereka yang menancap ikhwan. Dan ini yang rusak di tengah kita semua ikhwan. Ini yang rusak ketika dalam yang namanya tubuh kaum muslimin hancur luar biasa masalah tauhid dan akidahnya ikhwan. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dengan 3 tauhid tadi. Selanjutnya wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya perintah dan larangan. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara kalian, pemimpin kalian. Perhatikan ikhwan, Allah mengulang kata-kata ati'u di Rasul, tapi tidak mengulang kata-kata ati'u di ulil amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak, gak bisa tawar-menawar. Beda dengan ulil amri, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf, ketika yang namanya sama makhluk. Tapi Allah dan Rasulnya mutlak, hatta nggak masuk akal kita. Udah banyak orang yang mengingkari satu hadis. Oh ini hadis ini nggak masuk akal ana nih. Subhanallah, hebat bener akal antum, lebih hebat daripada Nabi Muhammad berarti. Nabi Muhammad SAW akalnya ana yakin jauh lebih pintar dari antum. Mereka nerima. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu ana yakin lebih pintar daripada kita semua, menerima mereka.
walaupun tidak masuk ke akal kita. Coba zaman dulu, kata Rasulullah apa? Ketika lalat masuk ke dalam gelas seseorang, cemplungkan, karena sebelah sayapnya ada apa? Ada penyakitnya dan sebelahnya ada penawarnya. Zaman dulu, belum ada zaman sekarang nih yang bisa diteliti luar biasa. Ternyata benar zaman sekarang, dan alat yang sangat canggih, sensor luar biasa, benar sayap sebelah nyamuknya atau lalat tersebut ada penyakit dan sebelahnya ada penawarnya. Zaman dulu nih, apa kata sahabat? Sami'na wa ata'na, selesai. Tanpa oh ini ilmiahnya gimana nih? Ini masuk akal nggak nih? Nggak pakai begitu. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan pasti benar. Lihat sahabat Nabi SAW, nanti insya Allah kita akan ceritakan minggu depan tentang masalah keyakinan. Bagaimana keyakinan yang menghujam dalam para sahabat dan ulama lain luar biasa, yang menggoyahkan gunung sekalipun yang digoyahkan kalau keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ikhwan, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya ikhwan, wajib. Beda sama orang lain, ketika perkara makhluk kita boleh nggak taat kalau mereka menyuruh kepada yang tidak ma'ruf, tidak yang baik. Tapi kepada Allah dan Rasulnya wajib kita taat. Saya beri contoh tadi, subhanallah, kalau seandainya setiap muslim benar-benar tergugah hatinya untuk sholat berjamaah di masjid 5 waktu, setiap muslim nih, untuk sholat berjamaah di masjid 5 waktu nih, bukan cuma Ramadan doang masjid penuh ya kawan. Bukan cuma Ramadan doang masjid penuh. Bukan cuma sholat tarawih doang penuhnya. Bukan cuma sholat id doang penuhnya. Enggak. Lihat zaman dulu Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang yang kedua matanya buta. Bayangkan ikhwan, ya Rasulullah. Perhatikan nih ikhwan. Kedua mataku buta ya Rasulullah. Matanya buta. Rumahku tinggalnya jauh dari masjid ya Rasulullah. 2. Yang ketiga apa? Antara rumahku dengan masjid biasanya malam banyak binatang buas berkeliaran. 3. Yang keempat, tidak ada penuntun ya Rasulullah, aku dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid. Yang kelima, dan aku sudah tua ya Rasulullah. Apakah ada uzur untukku tidak sholat berjamaah di masjid ya Rasulullah? Alaika uzur, kata Rasulullah. Engkau ada uzur ya Abdullah. 5 ya. 5 uzurnya nih. Ketika jalan dipanggil sama Rasulullah, ya Abdullah, ta'al. Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan? Apa kata Abdullah? Naam ya Rasulullah, saya dengar. Fa'ajib, maka jawab seruan muadzin tersebut. 5 ya ikhwan uzurnya. Kedua matanya buta, rumahnya jauh, banyak binatang buas ketika malam, tidak ada penuntun, sudah tua. Sekarang nggak buta, rumahnya dekat masjid, samping masjid, nggak ada binatang buas, nggak perlu penuntun, masih muda, molor pinggir masjid lagi. Haula wala quwata illa billah. Apa yang seperti ini generasi Islam akan muncul? Kalla thumma kalla, nggak mungkin. Lihat diri kita masing-masing ikhwan. Dan berapa banyak dari diri kita, kepala keluarga kita yang tidak menghidupkan ini kepada anak-anak dan keluarga kita. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah dengan semua ketaatannya. Sami'na wa ata'na, apapun yang Allah dan Rasulnya katakan selesai sudah. Selama hadis itu sahih, selama dalil itu benar, sami'na wa ata'na ya Rasul, ya Allah dan Rasulnya. Kami mendengar dan kami taat. Selesai, 2 kata itu aja. Bukan seperti orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan itu. Kita harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dan yang namanya kesyirikan itu sangat banyak, nggak mungkin kita bahas sekarang. Baik itu syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, syirik jali, dan lain sebagainya. Kita harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Tapi bukan cuma kesyirikannya saja ikhwan, wa ahli, dan pelaku kesyirikannya. Jadi haram seorang muslim punya idolanya seorang pemain bola kafir, haram hukumnya. Bahkan ketika seorang muslim pakai baju bola, di belakangnya ada pemain bola kafir namanya nih, haram kata para ulama. Bukan baju bolanya ya, baju bolanya nggak ada masalah. Tapi nama pemain kafirnya yang masalah kata para ulama. Kalau pemainnya Islam atau nama antum nggak apa-apa deh, pakai deh. Tapi kalau pemain bola kafir, apa kata para ulama? Apakah ridho seorang yang mentauhidkan Allah, menyembah Allah, mau di belakangnya ada pemain yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah? Ridho nggak dia? Ini masuk bab al-wala dan bara nih, loyal dan anti loyalitas, cinta dan benci. Kalau cinta kita kepada orang-orang mereka ya sama seperti mereka sudah.
Lihat kaum muslimin sekarang tuh. Orang-orang kafir buat ini ikut, Masya Allah. Orang-orang kafir buat ulang tahun ikut ulang tahun. Orang-orang kafir ikut, tiup lilin, Masya Allah. Orang-orang kafir tiup trompet ketika tahun baru, tiup trompet. Orang-orang kafir Valentine's Day ketika Februari kasih coklat. Semua. Apa kata Rasulullah? La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Fi riwayat sunana man kana qablakum. Kalian, kata Rasulullah, pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang terdahulu. Tariqah, jalan orang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab itu biawak gurun. Sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak gurun, pasti kalian akan ngikut masuk ke dalamnya. Sesuatu yang mustahil kita ikut. Coba zaman sekarang tuh, yang rambutnya belah 7 lah, apa macam-macam, muslim tuh. Ikutin siapa coba? Idola mereka begitu, Allah. Jauh dari keislaman mereka, ikhwan. Apa yang seperti ini generasi emas Islam akan muncul? Kalla thumma kalla. Gak mungkin, ikhwan. Gak mungkin. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri, kita wajib berlepas diri itu. Kita wajib benci akan kesyirikan dan pelaku kesyirikannya. Bukan menjadikan idola atau cinta kepada mereka semua. Tidak, salah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut akan sama seperti kaum tersebut. Tidak ada bedanya. Jadi kita masing-masing, ikhwan fillah, azakumullah, terutama kepada kepala keluarga, lihat diri kita masing-masing. Apakah kita didik anak dan istri kita dengan pengajaran Islam, pelajaran Islam? Apakah kita sudah berilmu tentang Islam ini nih? Apakah kita sudah berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, tentang 2 kalimat syahadat? Apakah kita sudah berilmu tentang sholat kita, tentang zakat kita, tentang puasa kita, tentang agama ini nih? Sehingga kita bisa mengajarkan anak dan istri kita agar terhindar dari yang namanya api neraka jahanam. Atau ternyata sebaliknya, kita jauh dari pengajaran-pengajaran Islam, jauh dari ilmu-ilmu agama Islam, jauh dari yang namanya cinta kepada Islam, dari yang namanya bangga kepada keislamannya sendiri, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan yang namanya dzalil, kehinaan bagi diri kita semua. Dan saya tutup dengan hadis ini, setelah itu saya buka tanya jawab mungkin. Dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud, apa kata Rasulullah? Idza tabaya'tum bil 'inah. Apabila kalian sudah berjual beli dengan jual beli 'inah. Jual beli 'inah ini di antara jual beli riba. Jual beli riba. Wa akhadhtum aznabal baqar, dan kalian mengambil ekor sapi, maksudnya ngikut aja orang-orang kafir. Wa raditum biz-zar', dan kalian lebih cinta kepada pertanian kalian, tanaman kalian. Maksudnya lebih cinta kepada dunia ketimbang akhiratnya. Apa kata Rasulullah? Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Sallallahu alaihim dhullan, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan pernah dicabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat ikhwan, ini solusinya yang terakhir nih. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, bukan kepada ekonomi kalian, politik kalian, sains kalian, tidak. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini menjadikan kaum muslimin menjadi izzah, menjadi mulia, karena dia benar-benar bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, berilmu tentang ilmu agamanya, membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci, kita wajib benci, mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai, kita wajib cintai. Maka dengan itu insyaallah taala diri kita akan diberikan izzah, kemuliaan di dunia dan akhirat, baik diri kita, keluarga kita, masyarakat, negeri, apalagi nanti Islam ini sendiri insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada 5 menit mungkin untuk saya bersoal jawab, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita harus masuk dalam agama Islam. Ya. Tapi yang anak tanya begini Ustaz, di tempat anak, di kampus anak kan berbasis Islam, fakultas agama Islam. Banyak mereka yang tidak sholat. Kalau
pria dan wanita itu mereka berjalan layaknya seperti suami istri. Nah, itu sudah dianggap biasa. Nah ini apakah mereka tidak tahu atau bagaimana? Kalau mereka tidak tahu tidak mungkin. Jadi yang salah siapa? Apakah instansinya atau individunya atau lembaga pendidikan atau bagaimana, Ustaz? Iya, ini diantara pandangan yang sangat miris, ikhwan, yang bisa kita lihat di depan mata kepala kita. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama ini secara keseluruhan, menyeluruh semua. Jadi jangan asal comot, ikhwan. Kebanyakan orang apa? Oh ini enak nih, ini hukumnya enak, boleh. Yang ini enggak, terlalu. Ini yang ini berat nih. Yang lain mana? Ini asal pilih seenaknya dia, masya Allah. Pada Allah katakan apa? Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Di antara masalah tadi tuh, masalah kampus dan lain sebagainya, soal laki dan perempuan jalan bareng seperti suami istri, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Walaupun notabene kampus tersebut, universitas tersebut benar-benar berdasarkan atas dasar Islam mungkin dan lain sebagainya. Memang ini di antara kelemahan, ikhwan. Di antara kelemahan. Kalau ditanya siapa yang salah, sebenarnya yang paling salah jelas kaum musliminnya, ikhwan. Kenapa? Perhatikan ayat ini, ikhwan. Ayat yang insyaallah taala kita hafal tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya mau tanya, kalau setiap kepala keluarga ya, seorang suami, seorang ayah, seorang bapak menjaga dirinya, berilmu tentang ilmu agamanya, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, mengerjakan perintah Allah, kemudian menjaga keluarganya, anak dan istrinya, gampang atau sulit dakwah? Setiap kepala keluarga, saya mau tanya, setiap kepala keluarga muslim berilmu tentang ilmu Islamnya, ilmu agamanya, kemudian mengamalkan bagi dirinya, mengajarkan kepada anak dan istrinya, mudah atau sulit dakwah? Lihat konsep Islam nih, ikhwan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api. Maka yang salah tidak lain tidak bukan adalah seorang muslim itu sendiri, ikhwan. Terutama yang saya katakan tadi, seorang kepala keluarga tidak bisa menjaga dirinya dan keluarganya, tidak bisa mendidik anak dan istrinya ke jalan ke surga, malah dia jerumuskan anak dan istri ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Karena kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban, ikhwan. Seorang ibu misalnya, seorang wanita, bukan hanya kepala keluarga, seorang wanita pun, karena dirinya bertanggung jawab atas anak-anaknya ketika suaminya berjalan mencari nafkah. Coba tanya kepada istri-istri kalian, tanya kepada mereka, apa syarat la ilaha illallah? Coba tanya. Apa rukun dari la ilaha illallah? Coba tanya. Berapa banyak istri-istri yang tahu masalah agama ini, ikhwan? Lihat bagaimana dia akan mengajarkan kepada anaknya. Lihat bagaimana Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan lain ulama-ulama lain, seorang yang hebat, tidak lain tidak bukan kecuali ibunda para ulama yang sangat luar biasa, berilmu tentang ilmunya, ilmu agama ini, dan bangga tentang ilmu agamanya. Lihat bagaimana Imam Malik dididik oleh ibunya dari kecil nih, sebelum balik dari kecil sudah dipakaikan pakaian ulama, dari kecil dipakaikan ulama. Jadi jangan pakai pakaian kafir, pakaian ulama dipakaikan. Kemudian apa kata ibunya? Idhab ila Rabi'ah wahfadzil Quran. Pergi ke Rabi'ah, hafal Quran. Pergi ke Rabi'ah, hafalin Quran tuh. Lihat Imam Malik, jadinya Imam Malik tuh besar jadi imam besar. Lihat Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, seorang yang alian mangkibain, kedua pundaknya ini tinggi. Bukan ini menyebutkan aib ya, tapi ingin diantara mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kedua pundaknya tinggi tuh. Ketika dia tawaf di Baitullah berdoa, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, lindungi raqabahku, leherku maksudnya semuanya, leherku dari api neraka. Kenapa? Kalau diputusin leher nggak ada lagi kan, mati orang. Maksudnya lindungi kami, lindungi aku dari api neraka. Tapi juz'iyah disebutkan sebagian untuk keseluruhan gitu. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Maka seorang wanita mencela dirinya, aina raqabatuk? Mana lehermu? Karena begitu ya. Maka pulang nangis dia. Ketika sampai di ibunya, apa kata ibunya? Wahai Muhammad, engkau adalah seorang yang ketika engkau dalam keramaian, maka orang-orang pasti akan mencelamu karena engkau seperti ini. Tapi ada satu cara, yang cara ini pasti akan memberikan engkau izzah, kemuliaan dunia akhirat. Apa itu? Fatlubil ilm, belajar ilmu agama.
Maka Muhammad bin Abdullah mengatakan apa? Pada saat itu nasihat ibuku benar-benar terngiang-ngiang dalam pikiranku sampai aku tuntut ilmu agama terus sampai menjadi qadhi, seorang hakim yang luar biasa. Sampai-sampai orang kalau mau datang kepada dirinya memecahkan satu permasalahan, bergetar orang saking wibawanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Qas. Karena apa? Pendidikan ibunya, belajarin agama. Lihat ibu-ibu sekarang, subhanallah. Kerjaannya apa? Nonton gosip, ngegosipin orang. Gimana anaknya mau dijadiin? Subhanallahilazim. Bahkan ketika hamil lagi nonton begitu juga. Jangan kaget kalau anaknya gede-gede jadi kang gosip. Salah dari kita sendiri, kawan pengajaran itu tidak kembali kepada agama kita. Wallah, itu anda lihat sendiri ya. Wallah alam besar, sudah 5:30. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat bagi diri anda antum sekalian, dan mudah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan izzah kemuliaan dunia akhirat bagi diri kita, keluarga kita, dan juga Islam ini sendiri, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.